untuk penerbitan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL. Dan di studio sudah bersama kita dua narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama adalah Muhammad Taufik MSI selaku Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang para pemirsa Radio Kaltara. Ya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ruslan selaku Kasibina Aparatur Pendaftaran Penduduk di Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Pak Ruslan. Selamat siang Mas Alas, pemirsa Radio TV Kaltara. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah siang. Alhamdulillah. Baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara, selama 1 jam ke depannya kita akan membahas terkait tema yang kita angkat di siang hari ini, yaitu pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Dan langsung saja ya kita ke narasumber yang pertama, yaitu Pak Taufik. Pak, bisa dijelaskan apa sih dari pentingnya dari biometrik ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih Mas Alas. Jadi begini, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2006 itu tentang administrasi pendudukan dan perubahan peraturan Presiden nomor Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 bahwa setiap penduduk itu satu wajib mendapatkan, itu haknya penduduk untuk mendapatkan administrasi pendudukan dalam bentuk KTP dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan biometrik itu ialah itu perekaman. Itu setiap penduduk yang akan melakukan pembuatan KTP itu harus dilakukan perekaman. Yang dimaksud dengan perekaman ini yaitu iris mata, sidik jari, foto. Jadi itu beda dengan zaman kita dulu. Tidak direkam pun jadi juga KTP-nya, tapi sekarang nggak bisa lagi. Jadi satu penduduk itu satu identitas. Saya itu. Ada tambahan Pak Ruslan? Ya baik Mas Alas, pemirsa radio dan TV Kaltara yang berbahagia. Senang sekali kami lagi hadir di Radio Kaltara ini menyampaikan pesan-pesan tentang administrasi pendudukan. Mana hari ini tema kita pentingnya perekaman biometrik untuk pencetakan KTP elektronik. Jadi Mas Anas, di data kependudukan itu ada jenis data, ada data tag dan ada data biometrik. Nah, data tag ini seperti tanggal lahir, nama, pendidikan, alamat, nama orang tua, pekerjaan. Nah, itu bentuknya tag. Nah, kemudian ada data jati diri penduduk. Nah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan setiap penduduk itu ada ciri khasnya. Nah, inilah kita gunakan ciri khas penduduk ini menjadi identitas penduduk, yaitu biometrik penduduk. Seperti iris mata. Iris mata ini, mata ada cahaya mata. Ternyata Mas Aras, cahaya mata itu setiap penduduk atau setiap manusia berbeda-beda sekali. Jadi perekaman penduduk sekarang di Kalimantan Utara itu ada 466.760 penduduk yang sudah direkam datanya. Sampai hari ini tidak ada yang sama. Jadi kalau setiap manusia ada jodohnya, itu pasti. Karena cahaya mata itu berbeda. Artinya pandangan penduduk, pandangan manusia itu akan berbeda-beda terhadap sesuatu objek. Nah, inilah yang digunakan di dalam administrasi penduduk. Sehingga perlu sekali perekaman biometrik penduduk itu, iris matanya sebagaimana yang disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Provinsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara tadi.
Jadi ada iris mata, foto, kemudian Sidik jari. tanda tangan, Sidik jari. sidik jari. Nah kalau sidik jari Mas Laras, dari 100 kurang lebih sekarang 176 juta penduduk yang direkam di database kependudukan nasional itu, ada beberapa yang mirip-mirip tapi tidak sama, dan itu sempat dimanipulasi. Dia punya data ada di Bali, kemudian ada datanya di Jakarta, tapi cahaya matanya tidak bisa dimanipulasi. Jadi itulah yang dimanfaatkan oleh negara kita dalam penerbitan KTP elektronik. Jadi KTP elektronik itu ada dua data, data teks dan biometrik, supaya data ini akurasinya tinggi. Kemudian pemanfaatan datanya juga maksimal. Mungkin itu tambahannya Mas Anas. Baik, artinya data biometrik ini ya, ketika kita melakukan perekaman baru kita bisa mencetak kartu elektronik Pak ya? KTP. Ya, KTP. jadi makasih Mas Aras. Jadi setiap penduduk yang akan melakukan pembuatan KTP dan itu memang harus direkam dulu. Orangnya harus datang, direkam, tanda tangan, sidik jari, barulah bisa diterbitkan KTP-nya. Nah, sangat-sangat beda seperti dulu. Kadang-kadang masyarakat ada yang punya KTP. Misalnya masyarakat warga Tarakan, bisa saja dia punya KTP, di Tarakan juga dia punya, di Bulungan juga dia punya. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Dengan adanya aturan pemerintah ini yang berkaitan dengan KTPL, satu penduduk, satu identitas. Baik. Oke, pendengar Radio Kaltara 92,4 FM dan pemirsa Kaltara TV, itu tadi ya sepintas penjelasan terkait pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik ya. Jadi memang biometrik ini sangat-sangat penting, artinya ketika masyarakat ya Pak akan mencetak kartu elektronik terlebih dahulu melakukan perekaman biometrik Pak ya. Nah, kemudian ini nanti dari data biometrik ini apakah memunculkan maksudnya itu kemudian memunculkan satu NIK ya, karena diketahui juga Pak bahwa untuk masing-masing penduduk itu hanya memiliki satu NIK Pak ya. Nah, itu apa hubungan dengan biometrik Pak? Ya, jadi begini. Jadi setiap masyarakat yang melakukan perekaman dia punya satu NIK, tidak bisa sama dia. Ya, seperti dijelaskan kepala kasih tadi bahwa tidak mungkin satu orang itu punya dua identitas karena dari iris mata tadi. Maka gunanya pelaku perekaman biometrik. Ada tambahan Pak Ustaz? Ya, baik Mas Aras, pemirsa radio dan TV Kaltara yang berbahagia. Dalam perekaman biometrik ini sangat penting dalam penerbitan KTP elektronik, karena KTP elektronik itu Mas Aras memuat data dan biometrik penduduk sehingga baru bisa diterbitkan KTP elektroniknya. Nah, untuk perekaman kami mengharapkan semua penduduk itu segera merekam. Nah, usia yang dalam perekaman itu dibolehkan usia 16 tahun sampai ke atas, mulai 16 tahun ke atas. Nah, memang kalau untuk usia penerbitan KTP elektronik kan 17 tahun ke atas. Nah, kemudian kami menghimbau masalah supaya penduduk yang usia 16 tahun juga sudah merekam. Nah, itu mengantisipasi nanti apabila yang bersangkutan sudah butuh KTP elektronik di usia 17 tahun dia sudah dicetak KTP-nya. Nah, kan sekarang Provinsi Kalimantan Utara itu menggalakkan pelayanan Dukcapil online. Nah, jadi kami sudah menyebarkan beberapa baliho di semua kabupaten kota bahwa pelayanan administrasi pendudukan ini sudah melakukan pelayanan online atau go digital yang dicanangkan oleh Dirjen. Nah, cuman permasalahannya untuk pelayanan perekaman biometrik itu harus face to face, tidak bisa diwakilkan. Artinya iris matanya harus direkam, fotonya harus dipoto,
Nah, kemudian tanda tangannya, sidik jarinya nggak bisa diwakilkan. Jadi itulah kadang dalam kondisi pandemi ini masyarakat enggan melakukan perekaman. Nah, pada kesempatan ini kita mengharap semua penduduk Kaltara segera melakukan perekaman biometriknya supaya tingkat pelayanan publiknya itu maksimal. Itu kan. Artinya Pak, ini perekaman biometrik ini nggak bisa dilakukan secara online atau nggak bisa? Nggak bisa Pak ya? Ya. Ada satu lagi masalah. Jadi di samping masyarakat misalnya dalam suasana pandemi ini tidak bisa hadir karena di sini pelayanan go digital. Jadi diharapkan masyarakat itu bisa datang. Dan juga kami punya program yang jemput bola Spanduk Kilat itu. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sekarang tim kita itu berada di hari ini, insya Allah itu berangkat ke Sebate untuk melakukan perekaman jemput bola. Nah, ini diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan ini dengan maksimal. Mengingat pelayanan go digital ini kan pelayanan secara online. Nah, jadi ini akan menimbulkan biaya besar kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di dalam kota maupun di luar kota, Nunukan misalnya, atau Tanjung Selor misalnya, Tarakan misalnya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk datang melakukan perekaman, khususnya di daerah Sebate. Sekarang mereka sedang berangkat ke sana, mungkin besok sudah melakukan pelayanan. Saya rasa itu. Oke, artinya memang karena pandemi COVID-19 Pak ya, jadi dari Distrik Capil Provinsi Kalimantan Utara melakukan jemput bola untuk melakukan perekaman biometrik Pak ya. Iya. Nah, karena kita ketahui juga Pak bahwa banyak maksudnya sebagian besar Distrik Capil di kabupaten kota di Kaltara itu melakukan pelayanan online ya. Namun ketika berbicara terkait biometrik itu harus dilakukan secara face to face Pak ya. Ya itulah masalah sini yang tantangan bagi Civitas Dukcapil Kaltara bahkan se-Indonesia. Ini kan menyambut pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota tanggal 19 Desember itu kan. Nah itu kan biasa ada pemilih pemula, kadang belum punya KTP elektronik. Kemudian aturan pembahasan dari peraturan KPU juga mewajibkan yang bersangkutan sudah punya KTP elektronik atau minimal dia ada suketnya. Keterangannya. Nah, jadi kan penduduk kita ajak supaya ya pelaksanaannya juga maksimal. Nah, kalau pelayanan perekaman biometrik ini itu erat sekali dengan pelayanan baik itu di loket di kabupaten kota, bahkan di program provinsi yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, ada pelayanan Spanduk Kilat. Nah, Spanduk Kilat ini memfasilitasi kabupaten kota melakukan pelayanan Dukcapil di perbatasan, wilayah terpencil, kemudian pedalaman. Bahkan apabila ada mobil di lapas, itu dilakukan. Kemarin di Tarakan juga dilakukan, karena di kota Tarakan sangat khawatir melakukan pelayanan perekaman ini karena kondisi pandemi COVID ini. Ya memang kita harus jaga-jaga juga masalah karena kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit. Benar. Karena pandemi atau virus corona ini kan kita tidak lihat. Jadi memang harus kita antisipasi juga. Sebelum perekaman juga ya prosedur penanganan COVID juga kita laksanakan dengan baik. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua pegawai atau tim pelayanan Dukcapil Kaltara itu tetap sehat, tetap melakukan prosedur pelayanan sesuai penanganan COVID, sehingga nantinya semua penduduk Kalimantan Utara ya bisa melaksanakan hak-haknya dalam pelayanan dalam pemilu nanti. Ya itu masalah. Baik, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM.
Itu tadi penjelasan dari dua narasumber kita ya terkait pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya terkait perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Action! Halo Jagadara, kembali lagi bersama saya Mr. G di Jagadara Show. Berita hot pada hari ini datang dari toko parfum terkenal di Tanjung Selor, yaitu Ami Parfum. Dikabarkan Ami Parfum telah membuka cabang baru di Tanjung Selor dengan berbagai macam aroma parfum yang dapat kita pilih. Penasaran dengan Ami Parfum? Langsung saja lihat liputannya. Malam ini saya berkunjung di salah satu cabang Ami Parfum yang berada di Crown Square. Merupakan toko parfum yang ternama di Tanjung Selor. Ada banyak pilihan aroma parfum yang kita sukai. Di Ami Parfum, selain banyak pilihan, saya juga dilayani dengan sangat ramah oleh adik-adik yang cantik dan imut-imut. Ami Parfum juga banyak pilihan botol-botol parfum yang cantik. Bisa kita sesuaikan dosis parfum yang kita inginkan. Pada kesempatan ini, saya juga mau mencoba parfum yang cocok untuk saya dengan harga yang sangat terjangkau. Ayo ke Ami Parfum. Pilih wangimu, kenali karaktermu. Demikian liputan dari kami. Saya Mr. G. Sadis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik bukan hadir dari sebuah politik uang. Pemimpin yang berkualitas hadir dari sebuah sistem politik yang bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, melaksanakan partisipasi politik yang cerdas. No money politik, no negative campaign, yes politik yang beradab. Datanglah dan sukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa sih bentuk surat suara Pilgub Kaltara 9 Desember 2020 mendatang? Pertama, pastikan hop atau bagian atas surat suara untuk Pilgub Kaltara berwarna merah. Kedua, cermati judul surat suara yang tertera dan pastikan sesuai dengan contoh di atas. Selanjutnya, pada surat suara Pilgub Kaltara tahun 2020, pastikan terdapat 3 kolom yang menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada surat suara Anda. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Ayo ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan. Suara kita menentukan nasib Kaltara 5 tahun mendatang.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan 422 juta jiwa penduduk dunia sudah mengidap diabetes dan masih akan terus bertambah dan bertambah setiap harinya. Diabetes, si pembunuh yang tak terduga. Kebanyakan orang tidak sadar jika ia sudah terkena diabetes. Hingga penderita diabetes sudah mencapai komplikasi. Barulah menyadari betapa bahayanya penyakit ini. Pola makan dan pola hidup yang tidak sehat menjadi biang pemicu tidak terkendalinya kadar gula darah dalam tubuh penyebab diabetes. Waspadalah diabetes. Cegah dari sekarang sebelum terlambat. Diabetes merupakan penyakit yang jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi tubuh. Diabetes merupakan keadaan di mana sel pankreas gagal memproduksi insulin di dalam tubuh. Waspadai 3 gejala utama awal dari diabetes. Mudah merasa haus, mudah merasa lapar, dan sering buang air kecil. Jika tidak diatasi dengan baik, maka diabetes akan menyebabkan komplikasi diabetes seperti stroke, gangguan pada organ mata hingga menyebabkan kebutaan, penyakit jantung koroner, gangguan pada ginjal hingga menyebabkan gagal ginjal, dan yang terakhir pembusukan pada kaki. Waspada diabetes, cegah dari sekarang sebelum terlambat. Banyak produk yang mengaku berkhasiat dapat mengatasi diabetes, namun faktanya tidak aman untuk dikonsumsi. Ada pula yang aman dikonsumsi namun tidak berkhasiat apapun bagi tubuh. Kini, hadir solusi yang aman dan berkhasiat untuk mencegah serta mengatasi keluhan diabetes. Produk asli hasil karya anak bangsa Indonesia telah melalui riset mendalam selama 12 tahun. Dengan bangga kami perkenalkan D-Empas untuk pilihan hidup sehat. D-Empas merupakan solusi untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, mencegah dan mengatasi keluhan diabetes. 100% terbuat dari bahan herbal alami, terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang sudah terbukti berkhasiat mengatasi keluhan diabetes. D-Empas juga sudah memiliki izin Badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Marilah kita semua sukseskan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Tidak henti-hentinya saya mengajak kepada seluruh warga Kaltara, mari kita sukseskan Pilkada Kaltara tahun 2020 yang lancar, yang damai, dan yang aman dari COVID-19. Apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Bersatulah kita warga Kaltara, berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun Kaltara. Sekali Masih di program dialog interaktif dengan tema pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Bersama saya Muhammad Aras dan dua narasumber kita yaitu Muhammad Taufik MSI selaku Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara, dan yang kedua Ruslan selaku Kasibina Aparatur Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara. Baik Pak, kita lanjutkan perbincangan kita terkait perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Saya ke Pak Taufik dulu Pak, bisa dibeberkan Pak terkait jumlah masyarakat Kalimantan Utara yang sudah melakukan perekaman biometrik untuk tahun 2020. Baik, terima kasih Mas Aras, pemirsa Radio Kaltara. Jadi di sini kami ada membawa data. Jadi data yang sudah melakukan perekaman untuk wilayah Bulungan itu 104.500
1569 yang sudah melakukan perekaman untuk wilayah Bulungan. Nah, itu masih ada juga yang belum melakukan perekaman, ada kurang lebih berapa. Cuma nanti permasalahannya muncul karena untuk khusus Bulungan itu ada beberapa masyarakat yang belum melakukan perekaman karena mungkin orangnya sudah nggak ada atau orangnya pindah tapi tidak melaporkan. Nah, ini yang sekarang kami sedang kejar. Dan kami akan melakukan jemput bola di beberapa wilayah dalam wilayah Bulungan ya, wilayah Bulungan di desa, mungkin desa Sajau atau Tanah Kuning yang kami rencanakan segera kami tindak lanjuti. Nah, terus Kabupaten Malinau juga demikian, itu yang sudah melakukan perekaman terakhir itu 50 perekaman itu 51.576 itu pun masih ada juga beberapa warga yang belum melakukan perekaman. Nah, ini masalahnya beda lagi. Untuk wilayah Malinau ini banyak warga yang ada di daerah pedalaman perbatasan yang tadi saya sebutkan. Ini akan sulit kalau tidak kita lakukan atau kita bantu melakukan perekaman jemput bola. Dan ini akan kami tindak lanjuti. Cuma mengingat mungkin waktu kita sangat mepet ya. Nah, jadi baru-baru ini juga mereka sudah melakukan perekaman wilayah mana kemarin itu yang ke jemput bola itu? Wilayah Kayan Selatan. Kayan Selatan itu dilakukan perekaman khusus di daerah Sungai Bo. Terus Kayan Hulu itu sudah kita datangi, itu pun masih ada. Nah, ini kendalanya sangat-sangat unik nih. Kadang-kadang kita datang masyarakatnya juga tidak ada di tempat, mereka sedang masuk hutan misalnya. Nah, inilah kesulitan kita yang harus kita hadapi. Terus di Kabupaten Nunukan, Nunukan juga demikian, sama nih permasalahannya. Wilayahnya sangat luas, geografisnya juga sulit. Jadi itu yang sudah melakukan perekaman 123.850 orang. Itu 9 persentasenya 99 ya. Untuk Bulungan tadi persentasenya 104%, 100,4,79. Untuk Malinau 94,75. Terus Kabupaten Tanah Tidung, ini Tanah Tidung hampir tuntas nih. Ada sedikit yang belum, sekitar berapa 40 lebih gitu, 40 orang lebih, dan itu juga akan kita lakukan perekaman dan mereka sekarang sedang melakukan pelayanan jemput bola. Jadi Kabupaten Tanah Tidung itu 16.667 orang. Sedikit ya? Sedikit sekali. Nah, ini yang sudah selesai, yang sudah tuntas ini penduduknya ya. Yang sudah tuntas itu yang belum melakukan perekaman itu sekitar 47 lebih. Dan ini sekarang sedang kita lakukan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung sedang melakukan perekaman jemput bola. Kota Tarakan itu perekaman, sudah melakukan perekaman 170.098 orang, 106,25%, dan masih ada yang belum melakukan perekaman. Itu sekitar 54, persentasenya ya. Jadi itu demikian masalah. Jadi memang masalahnya memang beda-beda. Khusus dua daerah perbatasan Malinau dan Nunukan ini memang wilayahnya sangat luas itu dan sulit dijangkau. Nah, kendala lain pada saat kita datang warganya mungkin tidak ada di tempat. Jadi ini merupakan tantangan buat kami dan ini akan tetap kami kejar. Dan kami juga baru melakukan evaluasi ke Kabupaten Malinau kemarin terkait ini permintaan data perekaman dari KPU. Jadi kita juga sudah datangi. Permasalahannya hampir sama. Permasalahannya seperti saya sampaikan tadi. Kadang-kadang pada saat kita datang masyarakatnya tidak ada. Nah, ini perlu kesadaran warga masyarakat. Perlu kesadaran kalau misalnya ada tim kita yang datang melakukan jemput bola, manfaatkanlah ini sebaik-baiknya. Kalau juga seandainya kami tidak ada, masyarakat perlu kesadaran lah, apalagi mengingatkan ini mau pilkada, sayang kan suara mereka itu. Saya rasa demikian Mas Ras. Oke. Pak, dari data yang tadi disampaikan Pak, memang masih ada sejumlah warga yang memang belum melakukan perekaman biometrik Pak. Nah, seperti dikatakan juga bahwa kendalanya adalah ada warga yang ketika didatangi tidak ada di tempat, kemudian ada yang meninggal Pak. Nah, seperti apa dari Distrik Capil melakukan
langkah strategis untuk bagaimana memaksimalkan waktu yang kurang lebih 24 hari lagi Pak ya untuk melakukan pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk bagaimana supaya warga-warga yang sejauh ini belum melakukan perekaman biometrik agar bisa semua melakukan perekaman biometrik yang kemudian bisa menyalurkan hak pilihnya di 9 Desember mendatang, karena memang dari Kemendagri juga sudah menginstruksikan Pak ya kepada para Disdukcapil provinsi maupun kabupaten kota untuk bagaimana memaksimalkan waktu yang ada agar semua masyarakat bisa melakukan perekaman biometrik yang kemudian ada penerbitan KTP elektronik. Saya ke Pak Ruslan Pak, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Salas, pemirsa Radio TV Kaltara. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh kepala bidang. Jadi untuk data Mas Salas, untuk Kalimantan Utara yang sudah merekam itu ada 466.760 secara orang se-Kalimantan Utara. Dari wajib KTP 455.406 orang. Artinya lihat data ini presentasinya Provinsi Kalimantan Utara sudah melakukan perekaman 102,49% dari wajib KTP. Kita lihatnya dari wajib KTP-nya Mas Alas, karena wajib KTP-nya 455.406 orang. Yang sudah merekam 466.760, artinya sudah 102% orang yang sudah kita rekam. Nah, jadi upaya kita melakukan terus perekaman sekarang itu masalah terutama pada teman-teman penduduk yang melakukan pemilihan pada pemilih pemula nanti. Baik Pak. Karena posisi di sekarang dia belum punya KTP elektronik. Nanti tanggal 9 Desember baru punya KTP elektronik karena baru bisa dicetak KTP-nya. Jadi teman-teman di kabupaten kota itu terus melakukan pelayanan, baik di Malinau, kemudian di KTT, Bulungan, Nunukan, dan di Tarakan. Terus dia melakukan pelayanan perekaman biometrik penduduk untuk penerbitan KTP elektroniknya agar mereka nanti bisa menyalurkan hak pilihnya. Karena itu merupakan hak dasar penduduk. Nah, dalam perekaman ini memang dinamikanya banyak, tantangannya banyak. Tadi sudah disampaikan ada penduduk yang tidak peduli, kemudian ada yang penduduk tidak berada di tempat. Nah, tapi kita tidak patah semangat. Kita terus mengajak teman-teman penduduk untuk segera melakukan perekaman dengan melalui teman-teman di kabupaten kota, di Disdukcapil kabupaten kota itu masalah melalui kita di provinsi menyurati bupati, kemudian bupati melalui dinas pendudukan di kabupaten kota menyurati camat-camat se-Kalimantan Utara, dan camat-camat se-Kalimantan Utara juga menyebarkan informasi pelayanan Dukcapil itu ke desa-desa, kelurahan, bahkan sampai ke RT. Nah, memang di lapangan masalah ada penduduk memang tidak berada di tempat. Mereka sekolah di luar Kalimantan Utara. Kemudian ada juga yang bekerja di luar Kalimantan Utara, bahkan ada yang bekerja di luar negeri, seperti di Sabah dan Sarawak. Nah, itu kondisi yang kita hadapi. Kemudian teman-teman juga menemukan penduduk yang ada datanya, tapi orangnya sudah tidak berada di situ. Nah, kemudian penduduknya tidak melapor ke ketua RT. Jadi orangnya, datanya ada, orangnya tidak ada. Nah, itu kondisi penduduk kita yang belum melakukan perekaman. Sehingga kita terus berupaya dalam kondisi pandemi ini terus melakukan perekaman. Nah, jadi ada
teman-teman juga yang disabilitas itu wajib juga punya KTP elektronik, dan mereka juga kita segera melakukan perekaman. Nah, minta melalui kesempatan ini supaya penduduk yang mengalami disabilitas itu melapor ke ketua RT. Nanti ketua RT-nya bisa meminta Disdukcapil kabupaten kota untuk melakukan pelayanan perekaman di rumahnya. Itu kita layani. Berarti langsung jemput bola Pak? Ya, ke langsung ya. rumah. Ya, pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara itu tadi ya penjelasan terkait jumlah masyarakat Kalimantan Utara yang sudah melakukan perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik ya. Jadi memang masih ada beberapa sejumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman ektp. Jadi dari Disdukcapil sendiri ya berharap agar masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera melaporkan Pak ya, petugas-petugas yang ada di kecamatan atau di kelurahan ya. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, masih terkait pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Jangan kemana-mana, saat lagi kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik bukan hadir dari sebuah politik uang. Pemimpin yang berkualitas hadir dari sebuah sistem politik yang bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, melaksanakan partisipasi politik yang cerdas. No money politik, no negative campaign. Yes, politik yang beradab. Datanglah dan sukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menjadi provinsi terhebat. Seperti apa sih bentuk surat suara Pilgub Kaltara 9 Desember 2020 mendatang? Pertama, pastikan hop atau bagian atas surat suara untuk Pilgub Kaltara berwarna merah. Kedua, cermati judul surat suara yang tertera dan pastikan sesuai dengan contoh di atas. Selanjutnya, pada surat suara Pilgub Kaltara tahun 2020, pastikan terdapat 3 kolom yang menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada surat suara Anda. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Ayo ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan. Suara kita menentukan nasib Kaltara 5 tahun mendatang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan 422 juta jiwa penduduk dunia sudah mengidap diabetes dan masih akan terus bertambah dan bertambah setiap harinya.
Diabetes, si pembunuh yang tak terduga. Kebanyakan orang tidak sadar jika ia sudah terkena diabetes. Hingga penderita diabetes sudah mencapai komplikasi. Barulah menyadari betapa bahayanya penyakit ini. Pola makan dan pola hidup yang tidak sehat menjadi biang pemicu tidak terkendalinya kadar gula darah dalam tubuh penyebab diabetes. Waspadalah diabetes. Cegah dari sekarang sebelum terlambat. Diabetes merupakan penyakit yang jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi tubuh. Diabetes merupakan keadaan di mana sel pankreas gagal memproduksi insulin di dalam tubuh. Waspadai 3 gejala utama awal dari diabetes. Mudah merasa haus, mudah merasa lapar, dan sering buang air kecil. Jika tidak diatasi dengan baik, maka diabetes akan menyebabkan komplikasi diabetes seperti stroke, gangguan pada organ mata hingga menyebabkan kebutaan, penyakit jantung koroner, gangguan pada ginjal hingga menyebabkan gagal ginjal, dan yang terakhir pembusukan pada kaki. Waspada diabetes, cegah dari sekarang sebelum terlambat. Banyak produk yang mengaku berkhasiat dapat mengatasi diabetes. Namun faktanya tidak aman untuk dikonsumsi. Ada pula yang aman dikonsumsi namun tidak berkhasiat apapun bagi tubuh. Kini, hadir solusi yang aman dan berkhasiat untuk mencegah serta mengatasi keluhan diabetes. Produk asli hasil karya anak bangsa Indonesia telah melalui riset mendalam selama 12 tahun. Dengan bangga kami perkenalkan D-Empas untuk pilihan hidup sehat. D-Empas merupakan solusi untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, mencegah dan mengatasi keluhan diabetes. 100% terbuat dari bahan herbal alami, terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang sudah terbukti berkhasiat mengatasi keluhan diabetes. D-Empas juga sudah memiliki izin Badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Marilah kita semua sukseskan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Tidak henti-hentinya saya mengajak kepada seluruh warga Kaltara, mari kita sukseskan Pilkada Kaltara tahun 2020 yang lancar, yang damai, dan yang aman dari COVID-19. Apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Bersatulah kita warga Kaltara, berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun Kaltara. Sekali lagi, apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Jangan lupa, 9 Desember 2020, gunakan hak pilih saudara. Maju dan jayalah Kaltara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah tunggal ika, walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi Masih bersama kami di program Dialog Interaktif dengan tema pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Dan di segmen ini saya membuka line tanya jawab ya buat pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM dan pemirsa Kaltara TV yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema yang kita angkat di siang hari ini ya. Bisa mengirimkan via SMS atau WhatsApp di 085 395 296 755. Saya ulangi di 085 395 296 755. Dan di line WhatsApp sudah ada satu pertanyaan.
Selamat pagi Kaltara TV. Iya, selamat pagi juga. Saya Ahmad Sengkawit mau tanya apakah data hasil perekaman biometrik bisa diminta dimiliki orang yang telah melakukan perekaman. Kemudian apakah bisa diakses oleh pihak kepolisian atau instansi lain yang berkaitan dengan hasil perekaman biometrik? Mengingat saat mengurus SIM dan paspor harus melakukan rekaman dan sidik jari lagi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sangat menarik Pak ya pertanyaan dari Pak Ahmad terkait apakah data hasil perekaman biometrik itu bisa diminta oleh yang bersangkutan Pak ya. Kemudian apakah bisa diakses oleh pihak kepolisian atau instansi yang lain berkaitan dengan hasil perekaman biometrik. Saya kasih kesempatan ke Pak Taufik. Ya, silakan Pak. Jadi begini, untuk perekaman yang bersangkutan, misalnya si Fulan misalnya, seperti yang dimaksudkan saudara apa tadi? Ahmad tadi. Untuk hasil perekaman dia itu boleh diminta, boleh silakan, dan ini boleh, ini memang terakses, tidak ada rahasia di sini sebenarnya. Jadi makanya one man data identitas. Jadi satu orang satu identitas diri. Itu khusus untuk perekaman dia boleh, dan ini diakses. Ini boleh diakses oleh kepolisian. Ya, saya demikian. Ada tambahan Pak Ruslan? Ya, baik Mas Anas. Untuk data pendudukan ini semua penduduk dan semua instansi baik itu pemerintah, BUMN, swasta dan publik itu bisa memanfaatkan data pendudukan. Namun dalam hal ini ada ketentuan atau regulasi yang ditempuh, yaitu melakukan kerjasama, perjanjian kerjasama dengan Disduk Capil. Jadi yang bersangkutan dulu apabila ini lembaga ya Mas Anas, yang lembaga mau memanfaatkan data pendudukan, tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, ya kami pada kesempatan ini Pak Ahmad mengucapkan terima kasih sudah berkontribusi di acara talkshow Radio Kaltara dan Kaltara TV. Dan pertanyaan ini baik sekali. Jadi pemanfaatan data biometrik penduduk itu silakan aja, tidak ada larangan, cuman ada ketentuan yang harus dipenuhi. Pemainnya dalam pelayanan SIM, itu dari Polri sudah melakukan PKS dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Pendudukan. Kemudian pelayanan pencegahan kriminal, teroris. Dan masalah sampai saat ini sudah kurang lebih 2000 lembaga yang memanfaatkan data pendudukan itu. Jadi Pak Ahmad, data kependudukan itu memang ada dua, data teknya, kemudian ada biometriknya, dan itu merupakan identitas penduduk. Jadi itu akan dimanfaatkan oleh penduduk dan lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya. Jadi sangat bisa sekali bisa diketahui. Ya, itu tambahannya Mas Anas. Berarti Pak, misalnya kan kalau kita di lembaga perbankan, bank misalnya, kita buat rekening itu kan masih tetap dilakukan sidik jari Pak ya. Nah, berarti dari pihak bank itu sebatas mencocokkan data biometriknya atau seperti apa Pak? Ya, baik Mas Anas, Pak Ahmad, itu pemanfaatan data pendudukan. Data pendudukan terutama yang ada di KTP elektronik. Data KTP elektronik itu ada dua data. Ada yang data tercetak di depan, yaitu kalau saya lihatkan KTP saya, nah ini Mas Aras, KTP ini data yang di depan, ya, yang terlihat. Itu data teks Pak? Ya, ini data teks. Kemudian di dalam KTP ini ada chip. Ya. Nah, data chip ini yang mereka tidak bisa manipulasi. Untuk membaca chipnya itu makanya
card trader. Nah, kalau kita dilayani oleh perbankan yang sudah melakukan TKS dengan lagi dalam hal ini Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil, data kita sudah dibaca di card trader dan data di chip akan muncul. Nah, itulah salah satunya. Jadi KTP elektronik itu sudah sangat bagus. Ya, saya katakan canggih juga, mungkin ada yang lebih canggih lagi. Tapi data ini sudah maksimal sehingga tidak bisa dimanipulasi. Jadi dengan membaca data di data penduduk di KTP, itu akan muncul data-data yang ada di chipnya. Nah, itu dalam hal pemanfaatan data pendudukan, supaya ya pada kesempatan ini kami menghimbau kepada semua penduduk ya harus mendukung kegiatan itu, supaya pelayanan publiknya nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Dan buat Pak Ahmad ya di Jalan Sengkalit, saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Ruslan ya. Dan kembali kita ke terkait jalan pilkada ini Pak. Ini kan ada pemilih pemula Pak ya. Nah, kalau yang menginjak 17 tahun memang jelas melakukan perekaman biometrik Pak ya. Nah, bagaimana yang pensiunan baik TNI maupun Polri Pak ya? Apakah itu melakukan perekaman biometrik atau cuma sebatas diubah aja statusnya di KTP Pak? Seperti apa? Oh, baik, terima kasih Mas Aras. Jadi khusus untuk TNI Polri yang semula mereka tidak punya hak pilih, apabila mereka akan punya hak pilih apabila sudah purna atau pensiun. Nah, jadi untuk TNI dan Polri yang pensiun itu wajib melakukan perubahan status namanya. Jadi datangi Dinas Kependudukan untuk merubah status tersebut, dan mereka pada saatnya nanti akan punya hak pilih. Saya demikian. Artinya perubahan status saja. Ya, perubahan status tidak perlu karena mereka sudah melakukan perekaman, jadi tidak perlu lakukan perekaman lagi. Hanya mendatangi, lampirkan surat keterangan, mungkin surat keterangan pensiun, mungkin lampirkan itu dan dilakukanlah perubahan data namanya. Saya rasa itu. Ya, pemirsa Kaltara TV dan Kaltara, cukup menarik ya pembahasan kita di siang hari ini terkait pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu segmen closing statement ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah lagi kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik bukan hadir dari sebuah politik uang. Pemimpin yang berkualitas hadir dari sebuah sistem politik yang bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, melaksanakan partisipasi politik yang cerdas. No money politik, no negative campaign. Yes, politik yang beradab. Datanglah dan sukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menjadi provinsi terhebat. Seperti apa sih bentuk surat suara Pilgub Kaltara 9 Desember 2020 mendatang? Pertama, pastikan hop atau bagian atas surat suara untuk Pilgub Kaltara berwarna merah. Kedua, cermati judul surat suara yang tertera dan pastikan sesuai dengan contoh di atas. Selanjutnya, pada surat suara Pilgub Kaltara tahun 2020, pastikan terdapat 3 kolom yang menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada surat suara Anda. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Ayo ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan. Suara kita menentukan nasib Kaltara 5 tahun mendatang.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan 422 juta jiwa penduduk dunia sudah mengidap diabetes dan masih akan terus bertambah dan bertambah setiap harinya. Diabetes, si pembunuh yang tak terduga. Kebanyakan orang tidak sadar jika ia sudah terkena diabetes. Hingga penderita diabetes sudah mencapai komplikasi, barulah menyadari betapa bahayanya penyakit ini. Pola makan dan pola hidup yang tidak sehat menjadi biang pemicu tidak terkendalinya kadar gula darah dalam tubuh penyebab diabetes. Waspadalah diabetes. Cegah dari sekarang sebelum terlambat. Diabetes merupakan penyakit yang jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi tubuh. Diabetes merupakan keadaan di mana sel pankreas gagal memproduksi insulin di dalam tubuh. Waspadai 3 gejala utama awal dari diabetes. Mudah merasa haus, mudah merasa lapar, dan sering buang air kecil. Jika tidak diatasi dengan baik, maka diabetes akan menyebabkan komplikasi diabetes seperti stroke, gangguan pada organ mata hingga menyebabkan kebutaan, penyakit jantung koroner, gangguan pada ginjal hingga menyebabkan gagal ginjal, dan yang terakhir pembusukan pada kaki. Waspada diabetes, cegah dari sekarang sebelum terlambat. Banyak produk yang mengaku berkhasiat dapat mengatasi diabetes, namun faktanya tidak aman untuk dikonsumsi. Ada pula yang aman dikonsumsi namun tidak berkhasiat apapun bagi tubuh. Kini, hadir solusi yang aman dan berkhasiat untuk mencegah serta mengatasi keluhan diabetes. Produk asli hasil karya anak bangsa Indonesia telah melalui riset mendalam selama 12 tahun. Dengan bangga kami perkenalkan D-Empas untuk pilihan hidup sehat. D-Empas merupakan solusi untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, mencegah dan mengatasi keluhan diabetes. 100% terbuat dari bahan herbal alami, terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang sudah terbukti berkhasiat mengatasi keluhan diabetes. D-Empas juga sudah memiliki izin Badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Marilah kita semua sukseskan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Tidak henti-hentinya saya mengajak kepada seluruh warga Kaltara, mari kita sukseskan Pilkada Kaltara tahun 2020 yang lancar, yang damai, dan yang aman dari COVID-19. Apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Bersatulah kita warga Kaltara, berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun Kaltara. Sekali lagi, apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Jangan lupa 9 Desember 2020 gunakan hak pilih saudara. Maju dan jayalah Kaltara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah tunggal ika, walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi Action! Halo Jagadara, kembali lagi bersama saya Mr. J di Jagadara Show. Berita hot pada hari ini datang dari toko parfum terkenal di Tanjung Selor, yaitu Ami Parfum. Dikabarkan Ami Parfum telah membuka cabang baru di Tanjung Selor dengan berbagai macam aroma parfum yang dapat kita pilih. Penasaran dengan Ami Parfum? Langsung saja lihat liputannya.
Kembali lagi bersama saya Muhammad Aras di program Dialog Interaktif dengan tema pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Taufik dan Pak Ruslan. Dan di segmen ini sekaligus menjadi segmen terakhir kita ya terkait pembahasan untuk perekaman biometrik dan untuk penerbitan KTP elektronik. Dan langsung saja saya serahkan kepada Pak Taufik untuk memberikan himbauan atau pesan dan harapan kepada masyarakat Kalimantan Utara bagaimana kiranya agar yang belum melakukan perekaman biometrik untuk segera melakukan perekaman biometrik agar bisa memiliki KTP kemudian bisa menyabarkan hak pilihnya di Pilkada 9 Desember mendatang. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa atau warga Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman warga Kalimantan Utara yang belum memiliki KTP segera mendatangi Dinas Kependudukan tempat di mana saudara berada untuk segera melakukan perekaman atau melaporkan diri apabila memang harus sudah melakukan perekaman. Nah, khusus untuk pemilih pemula yang pada saat sebelum tanggal 9 Desember sudah berusia 17 tahun segera melaporkan diri untuk dilakukan perekaman supaya nanti saudara punya hak pilih. Itu sebelum tanggal 9 Desember sudah berusia 17 tahun. Dan apabila nanti terdapat ada warga kita khususnya di Kalimantan Utara atau Bulungan yang misalnya terjadi kesalahan atau datanya tidak valid, itu segera melaporkan, baik itu langsung ke Dinas Kependudukan Bulungan atau ke Provinsi Kaltara untuk kami teruskan ke Bulungan sebagai teknis di lapangan. Jadi gunakan kesempatan ini, jangan takut kalau ada terjadi masalah. Laporkan ke kami dan kami akan teruskan ke kabupaten kota, khususnya untuk warga Bulungan. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya ke Pak Ruslan, silakan Pak. Ya baik, masalah pemirsa Radio Kaltara dan Kaltara TV yang budiman. Pada season terakhir ini kami mengucapkan terima kasih pada pemirsa yang sudah mendengar siaran talkshow ini. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih pada Pak Ahmad tadi yang di Sengkawit sudah berpartisipasi, dan kami mengajak semua penduduk Kalimantan Utara yang belum melakukan perekaman biometrik untuk pencetakan KTP elektroniknya segeralah melakukan perekaman. Nah, kemudian kami sampaikan juga Mas Aras pada Pilkada 9 Desember nanti di Kalimantan Utara ada yang pemilih statusnya pemilih pemula, itu kurang lebih 11.367 orang. Nah, pada mereka kami menghimbau agar melakukan perekaman biometriknya dengan mendatangi dinas-dinas kependudukan di 4 kabupaten dan kota Tarakan untuk melakukan perekaman biometriknya. Dan apabila yang ada yang sifatnya disabilitas, itu segera melaporkan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, baik di kabupaten kota maupun ke provinsi, agar segera kami lakukan pelayanan jemput bola, sehingga pada saatnya nanti pada Pilkada 9 Desember 2020 nanti yang bersangkutan bisa menyalurkan hak pilihnya. Ya, itu kemungkinan Pak Mas Aras. Terima kasih. Baik, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM, demikian kebersamaan kita ya di siang hari ini di program Dialog Interaktif dengan tema pentingnya perekaman biometrik untuk penerbitan kartu tanda penduduk elektronik. Dan terima kasih kepada Pak Taufik ya sudah bersedia hadir di studio, dan juga pada Pak Ruslan yang sudah hadir di studio Radio Kaltara dan Kaltara TV. Saya selalu Pak, dan demikian kebersamaan kita di siang hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga
informasi-informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya masyarakat Kabupaten Bulungan. Demikian bersama kita, saya Muhammad Taras pamit undur diri. Salam.